Balik lagi di Street Geeks 14 by Street Drum Sidoarjo. Dino iki kita kedatangan salah satu, bahkan bukan salah satu ya, satu-satunya. Wah, band yang masih bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Wah, pasti penasaran dong dengan ya muka-muka ganteng ini. Nah, siapa? More adrenaline, feel the bass punch, feel the ground shake. Let's go Sidoarjo, hearts awake. Wanna scream while the night ignites. Sweat and passion under the lights. Voices rise, fists in the air. We're alive, we don't care. Ya, itu tadi. Sip. Karena kita dari Street Drum Sidoarjo, kita sekarang kalau opening pakai ini guys. Jadi biar lebih kelihatan drummernya, drum banget. Nah, kebetulan di sini Danang telah berhasil menculik para senior-senior ini. Wah, kakak-kakak skena. Ya, senangannya tako-tako fon-fon neng kaos sih pasti. Kita perkenalkan langsung aja nih Kleptopra. Yeay! Belum lengkap rasanya kalau kita tidak berkenalan satu persatu. Dari Bapak Medi. Halo guys, nama saya Medi Leon. Yo. Nama panggungnya agar tambah keren, oke kan? Satunya Saya Tommy, selaku pemilik pemilik apa? pemilik band. Mereka dulu pernah tak pecat. Oh gitu. Bandnya tak pecat terus tak ajak balik lagi. Oh iya. Terus yang terakhir di belakang ini Bapak yang Wagimin. Oh, dari Wagimin. Bapak Wagimin ternyata. Tentu Pak Yoyon dong tentunya. Mereka dari Kleptopra. Kleptopra ini nanti akan Wagi. Terus apa Pak Wak? Pak Wak wow. Pak Min. Jadi mereka ini akan perform di Street Geeks part 14 tentunya nanti. Sebelum perform, kita tanya-tanya dulu nih. Yang pertama, kenapa dinamakan Kleptopra? Ada yang bisa menjelaskan? Emot. Ayo. Oke, jadi sebenarnya Kleptopra itu berdiri di awal 1998. Jadi kalau misalkan dihitung per hari ini mungkin sudah sekitar berapa? 27 tahun. 27 tahun. Jane ngono nek wis dadi menungso kan supaya rapi. Iya, wis 27 ya, Bro. Oke, balik lagi ke esensi pertanyaan. Apa sih Kleptopra itu? Jadi maknanya itu sebenarnya berasal dari dua kalimat, klepto dan opera. Dan arti dibalik nama itu adalah everybody is a klepto and everybody lives in the opera. Everybody is klepto, everybody lives. Jadi kita semua itu terlahir itu mau atau tidak mau, tanpa disadari ataupun disadari itu kita sebagai pribadi yang mengambil sesuatu dari orang lain, terlepas dari itu ilmu apapun lah katakan. Jadi bukan dalam hal yang kurang bagus, bukan, tetapi anggap aja misal nih Mas Danang ngedrum, punya style yang keren nih. Aku ngeliat jangkrik asik iki rek, style sing kayak gini asik iki, fill in kayak gini iki asik, tak jupuk simpelnya begitu. Kalau misalkan ini kita relatekan di dunia drum misal begitu. Dan ya atas hal apapun, mungkin ada sebuah kalimat baru atau bahasa yang baru dan kita ambil itu. Betul. Kita tiru itu kan sebenarnya juga masuk dalam hal klepto itu. Dan everybody lives in the opera itu ya udah sih panggung sandiwara. Itu sih. Sesimpel itu. Berarti klepto itu dalam segi yang positif ini ya, maksudnya. Iya. Klepto kan berkaitan dengan pengambilan lah contohnya ya, pengambilan. Berarti Kleptopra itu benar-benar kiasan bahwa ya sesuatu yang kita ambil positif juga kita sajikan di suatu opera. Benar. Gitu. Seperti itu. Kau mendengi arti ini sok koyo Gadeli ya? Wadeli. Cuk. Monanco. Iya. Mari. Oke, berarti total 27 tahun sudah berdiri. Kira-kira capek Mas, capek. Berarti 27 tahun sudah ngeband. Nah, Berdiri. Tak kira Kediri enggak ya, beda.
Jadi sudah 27 tahun mereka berkarya, sudah menelurkan total berapa album? Banyak ya. Kalau kita bilang kalau di era kita sekitar 98, 99, 2000 dulu itu ketika zaman internet itu mungkin masih belum terlalu booming ya. Jadi pergerakan itu sebenarnya lebih maksimal ke Pak Wagiono ini ya. Oh, Pak Wagi. Tadi Pak Jimin. Suwagimin. Jadi panggilannya Swag. 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 Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang sebenarnya menarik aku untuk gabung ya pada saat itu di Klepto. Waktu itu mereka itu masih pakai nama Stooges waktu itu, mereka bertiga. Dan kita kita kenal di salah satu kampus di Surabaya lah. Sebut saja UNER. UNER, oke. Nah, ketika saya masuk di situ itu saya kenal sama Yoyon ini. Saya main ke tempat dia, terus yang bikin saya pada saat itu wow itu adalah di era zaman tahun itu, anggap aja dia sudah memulainya dari 96, 97 dan lain sebagainya. Itu banyak tumpukan surat-surat dan itu duduk gaden ya duduk. Bukan. Jadi pada saat itu ada banyak surat itu dia berkomunikasi sama Soundgarden. Soundgarden. Terus habis gitu ada juga dari Alice in Chains, ada juga dari Madhani, Sonic Youth dan lain sebagainya. Dan dia sudah berinteraksi. Surat menyurat pada saat Via apa? Surat menyurat? Pos. Iya. Dan di situ aku, loh, jancuk kan dengar gitu. Berarti handwriting ya Mas? Handwriting. Karena waktu itu Tahoma Times New Roman belum ada. 2002 katanya. Wiging belum ada ya. Times New Roman. Kata Roy Surya belum ada 2002. Purnama. Jadi gitu. Itu aku ngelihat sesuatu yang dari ini gak ada lucu. Bisa membuka komunikasi dalam hal yang begitu ya. Betul. Hingga akhirnya ya wis lah yuk ngeband. Ya. Terus yang bikin aku pada saat itu interest lagi juga karena pada saat itu sejak awal Klepto berdiri itu memang kita ngebawain lagu sendiri. Iya. Dan cukup menjadi trigger yang ya bisa dibilang agak berbeda ya dalam artian kita ngebikin judul lagu dia sih. Jadi engko nek misalnya ono apa-apa ya kate gak terima nang langsung aku cuma cerita. Jadi di situ lagu-lagu itu judulnya Grunge is Dead. Oke. Ada lagi juga Ku Tembak Cobain dan lain sebagainya. Dan itu kalau di zaman itu mungkin beberapa pelaku yang sudah apa ya istilahnya duluan lah. Kita berjalan bareng di era 98 99 ini sering gontok-gontokan dana teman-teman ambek DE pada saat itu. Lah kan aku memang cupu ya toh, ero dhewe aku banyak masalah lah ya. Iya. Jadi aku ya cuma ndelok oh asik kae kancaku diantemi. Gitu aja. Gitu. Mas Tommy sing nyorak yo. Sampai menerbitkan sebuah newsletter yang pada saat itu boomingnya newsletter ya. Newsletter itu hanya satu lembar apa namanya fotokopian dan itu bisa terbagi bahkan sampai kemana-mana. Namanya Bangku Taman. Itu newsletter ya? Newsletter. Dan for your information, iya bikin dia yang bikin. Bahkan dia ketemu sama jodohnya wanita dari Palembang itu juga ternyata newsletter itu nyampe di Palembang. Oh iya. Gitu ceritanya. Bangku Taman itu kan. Jadi itu. Judulnya keren-keren ya. Iya. Jadi balik lagi ke yang tadi itu, ketika aku masuk ya, itu ini punya ciri khas yang seru, yang asik dan lain sebagainya. Lalu kemudian kalau ngomongin masalah album, itu kita awal memang punya album itu di tahun 2000-an, tahun 2000. Setelahnya itu beberapa itu ada, kalau zaman dulu itu kita ngomonginnya split album. Jadi side A-nya siapa, band apa, side B-nya band apa. Jadi bukan campuran banyak band, bukan, tetapi hanya dua. Split album itu yang aku ingat ada keluaran dari USA itu Bigger Than The Barn Record. Itu apa label ya? Label ya.
lupa namanya ada, tapi kita sempat mendokumentasikan itu. Nah itu dari USA, jadi dia juga dari Seattle pada saat itu. Kita split album dan lain sebagainya. Dan ya memang itu aslinya ngono ya pergerakannya DE untuk berkomunikasi sama orang-orang luar sana. Berarti di Kleptopera ono loro Mas yo, bagian grassroots dhewe, bagian band dhewe, bagian gaya lagu dhewe kayak ngono. Atau memang satu kunci, masih satu poin aja di Bapak Wagim ini. Kleptopera itu sebenarnya Yoyon Sukaryono, nggak ada yang lain. Serius. Tanpa ada aku, tanpa ada siapapun. Kita aja ngeles. Sing gonta ganti ya. Iku dadi ngene misale ana klepto main ngono. Set ngono. Ana Yayan, oh ya wis klepto. Ngono. Nek misale gak ana Yayan itu klepto wisan. Gitu. Berarti Jadi berhasil ya? bahkan nek misale anggap bae aku drummer itu aku, mungkin sing nyanyi itu Medi dan sebagainya. Pokok ana dhek ya wis klepto opera. Cuman itu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu. Atau jangan-jangan outsourcing? Ah iya benar. Dhek iku asline duwe jasa. Masih gak jawab, belum gak bantah nanti. Iya, terus Pak. Jadi kan kalau bikin lagu utamanya dia memang. Iya. Yang sering terjadi itu misal kayak Malbu nanggone rekaman gitu ya. Aku duwe lagu kayak gini ngono. Sering terjadinya adalah nggak latihan, dia sudah punya lagu, pokoknya lagunya ngene wis mari Malbu nang recording. Wis wis mari genjreng-genjreng dia mulai. Terus akhirnya aku sing benakno sitok-sitok. Aku sing benakno sitok-sitok sampai tadi. Itu dulu yang Termasuk terjadi. nggak bertanggung jawab ya Ya, berarti bahkan ya? sampai sekarang begitu. Jadi apalagi sekarang itu mlebu nggon rekaman dhek tok sing roh lagune wis mari ya. Wis koyo ngene lagune. Ya wis, sesuk budal rekaman ngono. Ya wis, diisi Ali, ya? langsung nang nggone panggon. Berarti bagus Mas, spontanitas lagu ya? jadi, Berarti, ha. disitulah itu untuk menjadi materi latihan. Nah iya betul. Iya kan? Iya. Rekaman dhisik, lagune wis dadi, di-share nang arek-arek. Ya wis sesuk latihan lagune apa ya sing anyar iku mau digoleki. Aneh tapi nyata. Berarti yang baru itu nanti jadi lagu. Lalu Iya. lagu-lagu yang sebelumnya juga nggak pernah dibawain waktu latihan. Gak tau digawan Oh waktu iya latihan pasti Latihan tetap dibawain. kan. Heeh. Tapi nggak, aku yakin nggak semuanya dong. Iya enggak. Iya, ya. Berarti lumayan produksinya aneh ya, gitu opera. Ya? Dibalik. Dibalik. Iya. Ya, karena memang nggak ketemu masalah waktu ya, maksudnya Iya ya. betul. Udah repot ya. Kan yo, Dia kan budak korporat, bukan ya? Bukan dong. Bukan. Dia yang bikin korporat malah. Oh iya. Gitu. Itu Prabowo. Jadi itu guys. Jadi produksi ini nih. Danang baru tahu kalau memang ada band yang produksinya itu seperti itu. Tapi memang di zaman digital ini memang sesimpel itu ya nggak sih? Iya, jadi benar. jadi band itu kalau makin lama itu malah jangan mengandalkan oh aku mbiyen ngene. Saiki yo gak usah ngono, tetep ngene. Salah guys. Ternyata Kleptopera bisa menampilkan bahwa yaitu kita hidup di zaman digital bisa share lagu ini, di-share ini, kita latihan, baru kita bikin lagu yang baru kayak gitu. Berarti termasuk produktif yo. Kita produktif. Setahun itu mungkin kita bisa bikin minim 1 harus bikin. Maksudnya lagu include klip bisa 2 bahkan kalau dalam tahun ini mungkin sudah akan 2 ya ini ya. Sudah akan 2. Anjir. Jadi yang sering terjadi nih, maksudnya aku mungkin agak sedikit lemah dalam ingatan ya. Jadi sometimes contoh nih kayak mau perform gitu. Plat itu basisku itu pasti aku wanti-wanti dia. Mari ini lagu apa? Misal lagu A ngono. Aku nggak perlu mbok kei song list iku aku nggak perlu karena aku lali pasti. Pokoknya awakmu ngomong deng deng tak ngono secara cangkem. Aku ngerti lagu apa. Benar. Karena sometimes terus kayak apa menggilas dunia. Bingung kan? Tas deng. Oke. Aku baru tahu. Jadi aku mbok kei print-printan song list janji gak ero aku. Bukannya aku nggak nge sama laguku sendiri enggak, tapi aku lebih prefer untuk menghafal lagi intronya kayak apa karena kebanyakan lagu dari Klepto itu semua lagu masuknya dari drum duluan. Benar. Iya. Berarti ada komunikasi tersendiri nih. Iya, Iya kan? khususnya basisku karena dia Iya. yang sometimes ngatur lagu pada saat perform. Iya. Udah, gitu sih. Keren. Jadi dia mesti ndelok aku sak durung. Ini penova ini. Keren. Dia itu ndelok aku sak durung ganti lagu mesti kayak ngono. Iya. Tas dreng ngono. Oke, wes. Satu pertanyaan. Jadi ketika Kleptopera on stage, berarti contoh nih, Matt, ya apa Matt? Ini loh Tom, tak gitu. Iya. Langsung di atas panggung seperti itu. Langsung di atas panggung.
Kadang tahu lali kok. Iya, lagu apa gitu? Wis mari Jon. Iki lali. Lagu iki rek, lu janji bukan lagu kedua. Wis dimainno jaluk maneh. Ya iki maklum ya. Iya. Anjir, kita sudah tidak muda lagi. Langka. Loh, tapi itu yang membuat Klepto Opera awet karena sekarang kan orang-orang kan pasti bikin songlist kan. Itu maksudnya secara SOP-nya begitu. Ada, songlist kan? ada. Songlist ada. Tapi itu kan pasti nggak kalian lakukan kan? Enggak. Nah, itu. Enggak hafal judul lagu. Gak apa judul lagune. Sing apa judul lagune basisku iku plat iku. Aku sing gawe lali. Iki sing gawe lali. Tapi Oh, gimana? Ya. Berarti total lagu Klepto Opera ada berapa? Total. Total dari 27 tahun kalau berkarya. nyata, Benar. Ini soalnya sama kayak aku kan. Ah. Cuman kalau ini kan bicaranya kan karena karirnya udah 27 tahun. Kalau dihitung total keseluruhan karya Klepto Opera berapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Seratusan? Enggak ada yang pernah ngelis. Enggak ada yang Satu pernah album ngelis. Kalau secara di MP3 ya, aku ngomongin list di MP3 itu kalau sekitar 68 atau something 75-an ada. Ada segituan. 75 laguan. Satu album berapa lagu? 10 sampai 12. 10 sampai 12 waktu itu. Yang sering terjadi itu kan kadang kita diajak kompilasi. Nah, itu kita bikin lagu baru. Oh, iya. Ngerekam baru, udah gitu lepas sudah. Lepas lupa. sudah, kita nggak ngerti. Lupa. Lali. Nah ini keren nih, karena biasanya kalau kompilasi itu kan mereka udah sempat pernah rilis, terus dirilisin ulang. Enggak, Dalam kompilasi. kita mesti bikinin. Sama. Kita mesti bikinin. Ada satu album hilang. Itu baru ketemu Ghost Rocker yang nemu malah. Ghost Ada Rocker, Ghost ya? Rocker Jakarta. Ghost Rocker, Ternyata ya? dia nemu arsipnya satu album yang kita sendiri nggak punya dan kita lupa. Tahun? Nanti coba kita DM Ghost Rocker ya. Kita tanya tentang Klepto Opera ya. Dia di websitenya dimuat. Ternyata aku pernah punya ini. Wih, gila. Iya. Itu karena apa? Maksudnya dari Mas Yoyan sendiri? Enggak, cuma ngerilis 25 dan terlupakan gitu. Iya benar. Maksudnya ngerilis itu bukan berarti bahwa Mas Yoyan ini membuat profitable dari itu. Enggak Kan pernah, enggak? kita enggak pernah ngomongin itu satu poin. Karena kalau aku sendiri ya bahkan ngerilis album harus wajib itu viral. Serius sih Mas. Iya, Ini iya. kan kita berbeda pandangan kan. Berarti aku salutnya adalah Mas Yoyan ini tidak istilahnya pandangannya ku gak. Oh ini pasti payu, ini pasti pokoknya enggak lah gitu kan Iya, ya pasti. iya. Pada saat itu banyak yang album terlupa ya, kayak yang waktu itu ada format floppy disk juga ada gitu loh. Floppy disk. Floppy disk. Jadi itu floppy disknya baru ketemu sekian tahun kemudian. Terus ternyata kita pernah perform itu di Hotel Maharaja ya kalau nggak salah. Hotel Maharaja Nirvana Cafe. Nirvana Cafe Jakarta, ketemu Hotel video Maharaja. YouTube-nya juga, anak Jakarta ada yang upload, alhamdulillah gitu. Akhirnya filenya ketemu semua. Floppy disk Wan, bayang no floppy disk disket iki lho. Album cowok nang disket. Pernah. Iya, ada. pernah. Jauh minus buat ini. Iya. Iya, itu Show paling jauh. Itu. Show paling jauh. Di mana? Show paling jauh tuh. Di mana? Jakarta Bandung. Jakarta Bandung. Nggak terlalu jauh juga sih. 2002 Dua. di era tahun 2000-an ya, 2001, 2002, 2003. Ya, anggaplah mungkin sampai 2004 mungkin ya, saat durunge kon budal. Ya, terakhir 2016 Depok. Depok. Bukan, sebelum era kamu Iya. melok 2002. pemerintahan maksudnya. Iya. Jadi Klepto Opera ini di dalamnya juga ada orang pemerintahan, jangan salah. Tapi ini Ya. kan keren, maksudnya gini. Show terjauh itu apakah show untuk promotor album, apakah memang Undangan. undang atau gimana? Nah, Iya. itu. Diundang. Kita nggak pernah melakukan promo sama sekali. Belum pernah. Keren. Belum pernah. Karena Itu. memang pada saat itu ya undangan, dan for your information di zaman tahun segitu kan internet tidak semasif sekarang ya. Iya. Jadi pada saat kita diundang pada saat itu ya dengan tanda kutip kita mewajibkan diri untuk bisa hadir, berkomunikasi semuanya pun juga lewat si Pak Suwagiono ini Pak tadi, Gimin. Pak Gimin. Ya. Itu pun juga apa ya? Ya wis anggap ae katakan pira Mas budgete ngono, wis anggap ae 1000 ngono pada saat itu ya. Jajak dhewe budal iki Piro? pada saat itu wong 5. Iya. Wong 5 anggap ae sepur pada saat itu selawean nek gak salah ya. Oh ya wis cukup kena gawe sak sembarange lah katakan ya. Dan iku seingatku ya, koreksi nek salah. Iku sing melok iki iso sak gerbong iku ya. Waktu itu. Dikunci sama petugas PCKA. Oke. Kamu masuk tak terang ya. Free Kings Chapter 14. More gain, more adrenaline. 1, 2, 3, we're back again. This is the moment. This is the win.
chapter 14.